Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat. Sebelum saya mulai menjelaskan tentang materi pada minggu ini untuk otomasi perpustakaan, perkenalkan saya Yutika dari program studi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Jadi seperti yang sudah kami sampaikan di awal, untuk kelas otomasi perpustakaan sebelum UTS akan diampu oleh Bu Maisyah dan sudah diampu ya. Dan mulai dari pertemuan ke-8 sampai nanti pertemuan ke-14, kemudian UAS akan diisi oleh saya. Jadi karena berbeda dosen, maka juga berbeda tata cara mengajar, baik itu dari segi pemberian tugas, materi, dan lain-lain yang berkaitan dengan mata kuliah ini. Nah, untuk seperti yang sudah saya sampaikan di grup WhatsApp, untuk kelas teori otomasi perpustakaan akan kita laksanakan di hari Selasa jam 7 sampai jam 8. Kemudian untuk kelas praktikumnya kita akan agendakan pada setiap hari Rabu jam 1 siang. Untuk materi minggu ini, saya sudah berkoordinasi dengan Bu Maisyah. Katanya Bu Maisyah, use case diagram sudah sempat diberikan sedikit, tapi belum semuanya. Oleh sebab itu, untuk minggu ke-8 ini akan saya ulangi kembali mengenai use case diagram dari awal sampai akhir, sehingga kalian semakin paham, kemudian bisa mengerjakan berbagai contoh soal yang nanti akan kita pelajari atau akan saya berikan ke kalian ketika kelas praktikum di hari Rabu. Jadi untuk hari ini akan saya jelaskan dulu mengenai use case diagram secara teori. Oke, langsung saja untuk materi hari ini berhubungan dengan use case diagram. Saya mulai. Use case diagram. Use case diagram itu biasanya digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna sistem atau yang disebut dengan aktor dengan kasus atau yang biasanya kita sebut dengan use case yang disesuaikan dengan langkah-langkah ataupun skenario yang telah ditentukan. Jadi, setiap kali kita ingin mengembangkan suatu sistem, kalau untuk mahasiswa perpustakaan, pasti mungkin sistemnya akan berkaitan dengan mungkin misalnya sistem informasi peminjaman buku, pengembalian buku, kemudian bagaimana mengelola anggota member perpustakaan, misalnya seperti itu, dibutuhkan pengembangan sistem informasi, maka sebelum kita mengembangkan sistem, kita harus membuat dulu use case diagram dari sistem tersebut. Jadi gambaran sistemnya itu seperti apa sih? Itu intinya dari use case diagram yang akan kita pelajari pada minggu ini. Sejak tahun 1992, dengan adanya pengembang UML atau Unified Modeling Language, nah UML ini akan kita pelajari setelah kita belajar use case diagram, bagaimana caranya membuat UML, yaitu Jacob et al. Menjadikan use case sebagai model utama atau yang dibutuhkan atau requirement model pada UML. Jadi kita perlu tahu dulu use case diagram sebelum kita membuat UML atau Unified Modeling Language. Lambang use case, kita masuk, mungkin ini juga sudah dijelaskan oleh Bu Maisyah, saya hanya mengulangi kembali. Aktor seperti ini bentukannya atau simbol ataupun lambangnya. Kemudian ini adalah use case, ada yang menggambarkan bulat, ada yang lonjong seperti telur, seperti itu juga bisa. Kemudian ini tandanya adalah catatan, ya, ada bentuk seperti segi 4, kemudian ada lekukannya dan ada tanda panah titik-titik seperti itu. Kemudian include seperti ini, tanda panah juga bukan tanda panah full line, tapi ada garis atau spasinya, include, ini termasuk include, ini extend, kemudian ini garis lurus saja secara horizontal, relasi aktif, ada tanda panahnya, relasi pasif, ini adalah simbol atau lambang untuk generalisasi. Jadi tanda panahnya berbeda ya antara relasi pasif dengan generalisasi. Jadi ini adalah simbol-simbol atau lambang umum yang kita gunakan ketika kita ingin membuat use case diagram.
Kemudian, use case diagram sebetulnya kita gunakan untuk apa sih? Kenapa sih kita perlu sekali untuk mempelajari use case diagram? Use case diagram ini menggambarkan kebutuhan sistem yang akan kita kembangkan dari sudut pandang user atau pengguna. Jadi, kita menggambarkan kebutuhan sistem yang akan kita bangun dari sudut pandang kita. Karena tadi yang berperan penting pada use case diagram ini adalah salah satunya yaitu aktor. Yang kedua, memfokuskan pada proses komputerisasi atau automated processes. Kenapa disebut memfokuskan pada proses komputerisasi? Karena kita akan mengembangkan sistem. Sistem itu pasti sudah otomatis, tidak ada lagi campur tangan manusia atau kita sebut dengan manual. Jadi sudah tersistem, by system, seperti itu. Jadi pastinya sudah otomatis. Kemudian yang ketiga, menggambarkan hubungan antara use case dan aktor atau si pelaku yang mengerjakan suatu kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan sistem tersebut. Kemudian yang terakhir, use case menggambarkan proses sistem atau kebutuhan sistem dari sudut pandang user. Ini adalah contoh dari use case diagram yang sederhana. Kita memahami dulu konsepnya seperti apa use case itu, baru kemudian nanti dari cerita atau studi kasus kita bisa memodelkan use case diagram yang baik dan benar dari studi kasus tersebut. Ini adalah konsumen, kemudian kasir, ini adalah aktornya ya, jadi ada dua di sini, konsumen dan kasir. Kemudian konsumen itu ingin membeli barang, kemudian setelah mengambil barang yang dia mau, dia pergi ke kasir. Kemudian konsumen membayar barang yang dia beli di kasir. Ini adalah contoh use case diagram yang keliru atau yang salah. Ini kenapa salah? Karena kasir tidak menjual barang, kasir tidak menerima bayaran. Ini salah ya, kebalik. Seharusnya konsumen membeli barang, konsumen membayar barang yang dibeli. Kemudian ini juga keliru karena kasir yang membeli barang. Kasir tidak membeli barang. Seperti itu ya. Kemudian use case diagram, secara umum use case adalah yang pertama pola perilaku sistem. Yang kedua urutan transaksi yang berhubungan yang dilakukan oleh satu aktor. Jadi apa saja aktivitas atau transaksi yang dilakukan oleh aktor akan memiliki satu use case pada use case diagram yang akan kita gambarkan atau yang akan kita buat. Use case diagram terdiri dari yang pertama adalah use case yang tadi bentuknya bulat atau lonjong ya seperti ini. Sebentar saya annotate dulu. Ya, boleh seperti ini atau seperti ini. Nah, ini boleh, ini boleh. Nanti kalau kita menggunakan tools untuk menggambarkan use case diagram, nanti ada pilihannya. Use case itu yang berisi aktivitas itu akan biasanya digambarkan dengan salah satu dari dua yang sudah saya gambarkan tadi. Sebentar, ini kenapa saya clear dulu ya. Kok tidak mau? Oke, sudah. Oh, sebentar. Oke. Kemudian yang kedua adalah aktor, yang ketiga adalah relationship, yang keempat adalah sistem boundary boxes, ini opsional, package juga opsional. Jadi yang akan kita pelajari adalah biasanya use case itu juga terdiri dari use case, aktor, dan relationship. Jadi untuk sistem boundary box ini dan package itu adalah opsional. Kalau ingin dicantumkan boleh, kalau tidak ingin juga tidak apa-apa. Jadi yang tiga ini yang adalah yang utamanya. Kemudian kita lanjutkan, use case dibuat berdasarkan keperluan aktor, merupakan apa yang dikerjakan oleh sistem, bukan bagaimana sistem mengerjakannya. Jadi definisinya atau konsep dari use case diagram itu harus kita pahami dulu.
Jadi use case dibuat berdasarkan keperluan si aktor, merupakan apa yang dikerjakan sistem, bukan bagaimana sistem mengerjakannya. Jadi dua definisi yang berbeda. Kemudian use case diberi nama yang menyatakan apa hal yang dicapai dari hasil interaksinya dengan aktor tersebut. Jadi biasanya penamaan use case seperti tadi, beli barang atau membeli barang, melakukan pembayaran. Kira-kira kata-kata use case itu seperti itu. Kemudian, use case dinotasikan dengan gambar horizontal ellipse atau bulat. Jadi tergantung dari tools yang digunakan untuk menggambar use case diagramnya. Kemudian, use case biasanya menggunakan verb atau kata kerja. Jadi, kata pertamanya adalah kata kerja, kemudian kata selanjutnya barulah merupakan kata benda atau kata sifat. Kemudian, nama use case boleh terdiri dari beberapa kata, jadi tidak harus hanya satu kata. Karena kalau satu kata, kata kerja, apa setelah kata kerja tersebut? Kan gantung seperti itu ya, jadi boleh terdiri dari beberapa kata, menyesuaikan, tapi tidak boleh terlalu panjang membentuk satu paragraf, karena kan tidak muat ya dalam use case ellipse-nya. Kemudian tidak boleh ada dua use case yang memiliki nama yang sama. Nah, ini kalau ada dua nama yang sama use case-nya, maka terindikasi duplikasi. Tidak boleh. Jadi satu aktivitas walaupun dieksekusi oleh dua aktor yang berbeda, tetap hanya boleh ada satu use case. Tidak boleh ada dua use case karena dua aktornya, maka dua use case. Padahal use case tersebut sama. Misalnya login antara kasir sama pembeli. Nah, itu tidak boleh. Jadi walaupun sama-sama login, satu use case login akan memiliki dua masukan atau dua panah nanti relationship dari kasir dan pembeli, kira-kira begitu. Kemudian sebuah use case bisa mempunyai dokumentasi. Letakkan use case utama pada pojok kiri atas dari diagram. In Western culture, people read from left to right, top to bottom, starting in the top left corner. Jadi biasanya use case diagram itu dimulai pada pojok kiri atas dari diagram. Tidak ada aturan pakemnya, tapi mempertimbangkan dokumen itu dibaca tidak hanya oleh orang lokal Indonesia saja, tapi juga orang luar negeri. Kalau yang proyeknya nanti mungkin fundingnya atau pendanaannya itu dari luar negeri, maka biasakan use case diagramnya itu dimulai dari pojok kiri atas. Kemudian use case diagram tidak terpengaruh urutan waktu. Meskipun demikian, supaya mudah dibaca, perlu penyusunan use case secara chronological order. Maksudnya, manakah yang dieksekusi oleh aktornya duluan, diletakkan paling atas, yang akhir adalah yang terakhir dieksekusi dari sistem oleh aktor tersebut. Seperti ini contohnya. Ini adalah aktor, nasabah, kemudian kita punya use case, buka rekening, simpan uang, ambil uang, tutup rekening. Kemudian simpan uang ini ada keterangan tambahannya, simpan uang harus di atas 200.000. Jadi ini ya, sebuah use case bisa mempunyai dokumentasi. Nah, ini adalah contoh dokumentasinya, ada keterangannya. Kita bisa menyimpan uang atau nasabah sebagai aktor bisa menyimpan uang harus di atas 200.000. Nah, ini adalah contoh yang salah. Kenapa? Karena tidak chronological order. Jadi nasabahnya tutup rekening dulu, simpan uang, buka rekening, ambil uang. Apakah benar urutannya seperti ini? Nah, ini salah ya. Biasanya yang atas adalah yang pertama kali diproses, yang bawah atau yang paling bawah adalah proses akhir dari aktor tersebut, kira-kira begitu. Kemudian aktor use case diagram. Apa sih hubungannya antara aktor dengan use case pada use case diagram? Aktor menggambarkan orang, sistem, atau eksternal entitas atau stakeholder yang menyediakan atau menerima informasi dari sistem. Kemudian aktor memberi input atau menerima informasi dari sistem.
aktor biasanya menggunakan noun atau kata benda. Ya, tadi karena ini menggambarkan orang, sistem, atau external entities. Kemudian aktor biasanya digambarkan dengan gambar stick figure atau dengan gambar visual. Stick figure atau gambar visual. Biasanya sih yang paling umum adalah stick figure ini. Ketika kita menggunakan aplikasi pun, entah itu Draw.io, StarUML, Visio, biasanya yang muncul adalah stick figure ini, yang orang-orangan sawah ya kalau kita sebut ketika kita menggambar orang, gambar seperti ini orang-orangan sawah seperti itu. Kemudian tidak boleh ada komunikasi langsung antar aktor. Nah, ini yang harus diperhatikan. Actors don't interact with one another. Jadi tidak boleh ada relasi antara aktor dengan aktor. Salah besar. Kasir dengan konsumen tidak boleh berinteraksi langsung. Harus ada aktivitas atau use case sebagai penengah atau orang ketiga di tengah-tengah antara kasir dan konsumen. Orang ketiganya bukan orang jahat, tapi memang harus melewati use case dulu untuk bisa berkomunikasi antar aktor. Jadi ingat, actors don't interact with one another. Tidak boleh ada komunikasi atau relationship langsung antar aktor. Kemudian, indikasi sistem untuk sebuah aktor yang merupakan sebuah sistem. Contohnya seperti ini. Sistem keuangan. Adanya aktor bernama time yang mengindikasikan schedule events atau suatu kejadian yang terjadi secara periodik atau bulanan. Nah, ini contohnya time. Aktornya namanya time. Aktornya namanya sistem keuangan. Kalau aktornya itu bukan orang atau human, tapi sistem dan time, seperti itu. Kemudian letakkan aktor utama Anda yang Anda buat nanti pada pojok kiri atas dari diagram. In Western culture, people read from left to right, top to bottom. Jadi sama seperti tadi ya. Aktor jangan digambarkan di tengah-tengah use case. Actors are placed to the outside of the diagram and not the middle of it. Jadi di sini adalah aktor, di sini adalah aktor, kemudian di tengah-tengahnya adalah use case yang berisi aktivitas yang dilakukan oleh aktor tersebut. Seperti ini, nasabah membuka rekening, nasabah nabung, nasabah ambil rekeningnya atau ambil uang, kemudian nasabah tutup rekening. Jadi, semuanya ini akan berhubungan dengan teller. Teller yang akan membantu nasabah membuka rekening, misalkan mencatat informasi pribadi dan lain-lain. Nasabah nabung juga dengan bantuan teller. Nasabah ambil uang juga dengan bantuan teller, kemudian nasabah tutup rekening dengan bantuan teller. Tidak boleh seperti ini. Buka rekening, aktor, nasabah, kemudian nabung. Jadi aktornya di tengah-tengah ini juga salah. Yang benar adalah aktor, di tengah-tengahnya adalah use case. Jadi bukan use case, tapi aktor, use case, aktor. Kemudian kita lanjutkan dengan asosiasi, use case diagram. Ada 4 jenis relasi yang bisa timbul pada use case diagram. Yang pertama adalah association antara aktor dan use case, association antara use case, generalization atau inheritance antara use case, dan yang terakhir adalah generalization atau inheritance antara aktor. Association bukan menggambarkan aliran data ataupun informasi. Associations digunakan untuk menggambarkan bagaimana aktor terlibat di dalam use case tersebut. Ya, paham ya definisi dari association pada use case diagram. Contohnya seperti ini, association antara aktor dan use case. Ujung panah pada association antara aktor dan use case mengindikasikan siapa atau apa yang meminta interaksi dan bukannya mengindikasikan aliran data. Seperti ini ya, contohnya garis tanpa ujung panahnya. Kemudian
Gunakan garis tanpa panah untuk association antara aktor dan use case. Jadi tidak pakai panah. Seperti ini contohnya. Tidak ada panahnya, hanya garis saja. Garis association. Association antara aktor dan use case yang menggunakan panah terbuka untuk mengindikasikan bila aktor berinteraksi secara pasif dengan sistem Anda. Jadi kalau aktor dengan use case itu interaksinya pasif dengan sistem, maka berikan panah terbuka seperti ini. Ya, panah terbuka mengindikasikan aktor berinteraksi secara pasif dengan sistem yang akan kita kembangkan nantinya. Kemudian, include. Relationship yang include. Apa sih include ini? Termasuk di dalam use case lain. Required atau diharuskan. Nah, ini adalah lumayan sulit ya membedakan antara include dengan exclude. Yang harus dipahami adalah kata-kata kunci dari include dan juga exclude. Jadi nanti ketika ada studi kasus dalam bentuk narasi atau cerita, kalian bisa membayangkan, oh ternyata ini include, oh ternyata ini exclude. Jadi harus dipahami poin-poin penting ya, terutama paling tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk include ini. Yang pertama adalah termasuk di dalam use case lain, required atau diharuskan. Kemudian pemanggilan use case oleh use case lain. Jadi ketika use case-nya dipanggil oleh use case lain, maka kita bisa menggunakan asosiasi include. Kemudian contohnya adalah pemanggilan sebuah fungsi program. Gambarkan association include secara horizontal ya, bukan vertikal. Tanda panah terbuka harus terarah ke sub use case. Ya, pahami, tanda panah terbuka harus terarah ke sub use case. Tidak boleh aktor dihubungkan pada use case include. Jadi, aktor tidak boleh berhubungan langsung dengan use case include, tapi harus ada satu use case dulu dari aktor, kemudian use case tersebut memiliki include use case yang lain itu boleh atau memang itu yang seharusnya. Contohnya seperti ini, kita lihat ya macam-macam dari include, association include. Seperti ini tidak atau salah karena tanda panah untuk include diharapkan berbentuk horizontal, bukan vertikal ke bawah. Kemudian ini salah karena include harus tanda panah ujung terbuka, tidak tanda panah, maksudnya garis horizontal biasa saja, tanpa ujung. Kemudian ini include buka rekening, catat data pribadi. Apakah ke buka rekening tanda panahnya? Tidak sesuai dengan ketentuan, tanda panah terbuka harus terarah ke sub use case. Sub use case-nya adalah catat data pribadi, maka tanda panah kepala terbukanya harus mengarah ke catat data pribadi. Kemudian ini juga salah, jadi ketika kita menggunakan include, tidak boleh lagi ada satu association yang mengarah dari use case ke sub use case include tadi. Kemudian ini yang betul, nasabah buka rekening, include horizontal, catat data pribadi, mengarah ke sub use case-nya. Kemudian ini juga betul, nasabah buka rekening, include, catat data pribadi. Kemudian ini ada tanda panah lanjutan. Jadi berbeda dengan ini ya. Coba diperhatikan lagi. Kemudian kita lanjutkan. Association untuk extend. Jadi tadi include dan extend. Extend adalah perluasan dari use case lain jika kondisi atau syarat terpenuhi. Optional behavior. Kurangi penggunaan association extend ini. Terlalu banyak pemakaian association extend akan membuat diagram sulit untuk dipahami. Karena terlalu banyak optional behavior pada sistem tersebut, maka akan membuat penggunanya menjadi bingung untuk menggunakan
sistem tersebut. Kemudian tanda panah terbuka harus terarah ke parent atau base use case. Berbeda dengan include, ya, harus dipahami. Tanda panah terbukanya terarah ke sub use case. Kalau extend, tanda panah terbuka harus terarah ke parent atau base use case-nya. Kemudian gambarkan association extend dengan vertikal. Picture extending use case below then base or parent use case. Jadi berbeda dengan include yang mengharuskan horizontal. Kemudian tidak boleh aktor dihubungkan pada use case extend. Jadi harus ada use case dulu, kemudian use case tersebut akan memiliki asosiasi ke use case lain yang asosiasinya itu sifatnya extend. Seperti ini contohnya, ini salah. Buka rekening, buka deposito, extend. Seharusnya panah terbukanya adalah ke buka rekening. Kemudian ini juga salah, buka rekening, extend, buka deposito. Tetapi ini bentuknya horizontal. Salah, tidak memenuhi ketentuan dari association extend yang seharusnya. Kemudian ini juga salah, tidak boleh ada lagi association antara aktor dengan sub use case-nya yang kita gunakan extend, tapi langsung dari use case yang sudah terhubung dengan aktor sebelumnya. Ini adalah contoh yang betul, nasabah, buka rekening, kemudian buka deposito, vertikal, dan tanda panah terbukanya itu mengarah ke parent atau base use case-nya. Kemudian, generalization atau inheritance. Generalization atau inheritance dapat digambarkan dengan sebuah garis berpanah tertutup, ya seperti ini, beda dengan ini. Ya, ini panahnya terbuka, tidak ada ujung untuk menutup ininya. Kemudian kalau generalization, panahnya tertutup seperti ini. Tidak mesti warna hitam ya, bisa putih tapi ada tutupnya, itu juga bisa. Generalization atau inheritance digambarkan dengan sebuah garis berpanah tertutup pada salah satu ujungnya yang menunjukkan lebih umum dan harus digambarkan secara vertikal, bukan horizontal. Kemudian, generalization atau inheritance antara use case dibuat ketika ada sebuah keadaan yang lain atau perlakuan khusus terhadap keadaan atau aktivitas tersebut yang dieksekusi oleh aktornya. Inheriting use case di bawah base atau parent use case. Contohnya seperti ini, salah, bayar pembayaran khusus, ini adalah horizontal, yang diharapkan adalah vertikal untuk generalization atau inheritance. Kemudian ini bayar pembayaran khusus juga salah, ya, karena mengarahnya ke pembayaran khusus ini salah. Harusnya mengarah ke parent-nya. Jadi seperti ini yang betul. Jadi bayar pembayaran khusus, kemudian arah panah tertutupnya adalah ke parent use case-nya, bukan ke sub use case-nya. Kemudian generalization atau inheritance antara aktor, ya tadi antara use case, sekarang antara aktor. Dibuat ketika ada sebuah aktor baru terbentuk dan mempunyai atribut ataupun metode yang sama dengan aktor yang sudah ada. Jadi ibaratnya aktornya berbeda, tapi atribut dan metode yang dieksekusi oleh aktor tersebut terhadap use case itu sama persis. Maka bisa kita buatkan generalization atau inheritance dari dua aktor tersebut. Bagaimana cara membuatnya? Inheriting actor di bawah base atau parent actor. Jadi seperti ini boleh nasabah khusus, ya, ini boleh. Kemudian ini salah, ya, karena harus bentukannya itu vertikal, jadi tidak boleh seperti ini. Nah, berbeda dengan ini ya, karena ini ada vertikalnya dulu yang menandakan kalau dari nasabah khusus ke nasabah, seperti itu. Nah, ini juga salah, dari nasabah mengarah ke nasabah khusus, seharusnya dari nasabah khusus mengarah tanda panah tertutupnya itu ke nasabah. Jadi, silakan ada berbagai macam contoh
ilustrasi yang saya berikan bisa diulangi kembali PPT-nya jika masih belum dimengerti. Mungkin itu saja untuk pembahasan kita atau materi kita untuk use case, karena saya sifatnya hanya mengulang yang sudah disampaikan oleh Bu Maisha pada pertemuan sebelum UTS, kalau saya tidak salah, tadi ketika kami berkoordinasi, kemudian saya merampungkan atau memfinishkan untuk use case diagram agar kita minggu depan bisa pindah untuk merancang diagram UML atau Unified Modeling Language yang dasarnya adalah use case diagram. Jadi silahkan dipahami apa itu aktor, apa itu use case, apa itu relationship, baik itu include, extend, generalization, atau inheritance, dan beberapa hal yang ada pada PPT yang saya sampaikan pada kuliah minggu ini. Hari ini atau pada pertemuan Selasa kita akan membahas dulu teorinya, nanti di hari Rabu kelas praktikum akan saya berikan satu contoh bagaimana cara membuat use case diagram, kemudian nanti akan kalian lanjutkan dengan mengerjakan soal-soal praktikum pada modul praktikum minggu ke-8. Jadi kelas praktikum memang waktunya praktikum, kelas teori waktunya saya menyampaikan konsep dasar teori tentang praktikum yang akan kita laksanakan pada hari Rabunya, kira-kira begitu. Untuk merancang use case diagram itu banyak sekali aplikasi yang bisa kalian gunakan. Silahkan bisa di googling atau di searching aplikasi untuk merancang use case diagram atau membuat use case diagram. Yang paling mudah yang saya gunakan adalah draw.io, itu web based, jadi bisa kalian langsung eksekusi di website tanpa harus menginstal apapun di laptop. Tapi kalau misalnya ingin tools yang ada di laptop kalian, bisa gunakan StarUML atau bisa gunakan Visio, dan mungkin tools atau aplikasi yang sudah diberikan atau disuruh oleh Bu Maisha untuk menginstal ketika sebelum UTS kemarin. Jadi juga tidak apa-apa, asalkan bisa untuk menggambarkan use case diagram. Karena nanti aplikasinya atau tools-nya akan kita gunakan ketika kita masuk kelas praktikum. Jadi nanti kelas praktikum saya jelaskan mengenai modulnya. Modulnya itu ada contohnya, nanti akan saya jelaskan dulu contohnya, kemudian ada 2 soal yang harus kalian kerjakan secara individu dan kemudian dikumpulkan pada rentang waktu yang nanti akan saya sampaikan di kelas praktikum. Kira-kira begitu untuk materi minggu ke-8 otomasi perpustakaan. Saya rasa tidak sulit ya, jadi asalkan paham apa itu aktor, bagaimana ketentuan dari aktor, bagaimana ketentuan apabila ada 2 aktor dengan 2 use case atau memiliki use case yang sama, kemudian relationship, ya, hubungan antara use case dengan aktor, aktor dengan aktor, use case dengan use case, dan lain-lain, sesuai yang sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya. Jadi silahkan belajar mandiri pada minggu ini, karena memang kita tidak bisa bertemu secara langsung atau real time dengan Zoom karena ada Disnatalis. Oleh sebab itu, silakan belajar secara mandiri dan akan kita lanjutkan di kelas praktikum pada hari Rabu jam 1 siang. Kira-kira begitu ya yang bisa saya sampaikan untuk kelas teori otomasi perpustakaan pada minggu ke-8. Kita ketemu lagi untuk kelas teori untuk minggu ke-9 dengan topik merancang diagram Unified Modeling Language atau UML. Kira-kira begitu ya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga materi hari ini bisa dipahami dengan baik. Kita ketemu hari Rabu di kelas praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.